Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah dari surat Yasin. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat yang keempat, itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sekarang kita masuk pada ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Allah Subhanahu wa taala tanzilal azizir rahim, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, untuk beri peringatan kepada kaum yang bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, dan sungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, ya. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah masang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita masuk pada ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tanzilal Azizir Rahim. Ada yang baca fathah, ada yang baca dhamma, ya. Tanzil itu dari sebagai wahyu yang diturunkan. Oleh Al-Aziz yang Maha Perkasa, oleh yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita tahu tanzil adalah masdar dari nazal, ya. Masdar dari nazal. Jadi takdirnya adalah nuzila tanzil, ya. Nuzila, ya. Dan makna tanzil yaitu adalah diturunkan secara berangsur-angsur. Nazzala yunazzilu tanzilan, artinya diturunkan berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya Quran kami faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Kami turunkan berangsur-angsur agar engkau bacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan secara bertahap, ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, ya. Dan ingat, yang menurunkan siapa? Yang menurunkan adalah Al-Aziz dan Ar-Rahim. Al-Aziz yang Maha Perkasa, artinya siapa yang ini targhib, ya. Tarhib, untuk memberi peringatan, ya, peringatan. Siapa yang tidak beriman, siap berhadapan dengan, siap mendapatkan hukuman dari Al-Aziz, yang Maha Perkasa, dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Sebaliknya yang Maha Penyayang ini adalah targhib, motivasi, ya. Artinya apa?
Al-Quran diturunkan sebagai konsekuensi dari sifat rahmat Allah yang sangat tinggi. Al-Quran diturunkan ya sebagai konsekuensi dari sifat rahmat Allah, Maha Penyayang, yang apa namanya, dari Allah, rahmat Allah yang Maha Penyayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad. Muhammad itu apa? Diutus dengan Al-Qur'an. Illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Juga Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman Maha Penyayang yang mengajarkan Al-Qur'an. Berarti mengajarkan Al-Qur'an adalah konsekuensi daripada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Allah Subhanahu wa taala ditunzir untuk memberi peringatan agar engkau memberi peringatan pada siapa? Kepada kaum, sebuah kaum yang ma'unzir aba'uhum fahum ghafilun, yang kakek-kakek mereka atau bapak-bapak mereka belum diberi peringatan. Belum diberi peringatan. Fahum ghafilun, makanya mereka lalai. Maka mereka pun lalai. Jadi Allah mengatakan litunzir, tujuan diturunkan Al-Quran adalah agar engkau wahai Muhammad beri peringatan. Ini menunjukkan ada sifat hikmah Allah, yaitu Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan tujuan, yaitu di mana Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan tujuan. Dan ini menyelisih akidah falasifah, kemudian akidah Jahmiyah dan akidah Asy'ariyah. Adapun Asy'ariyah mereka meniru falasifah yang mengatakan bahwasanya perbuatan Allah tanpa tujuan. Allah berbuat hanya sekedar masyiah, hanya kehendak tanpa tujuan, ya. Karena mereka mengatakan kalau Allah punya tujuan berarti Allah membutuhkan tujuan tersebut dengan filsafat yang mereka miliki, ya. Mereka mengatakan Allah sudah statis, sudah sempurna sehingga tidak ada tujuan. Jadi Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Bahkan di antara perkataan mereka yang agak buruk, yang mereka mengatakan seandainya Allah mengatakan aku akan mengazab orang yang taat kepadaku dan aku akan masukkan surga orang yang bermaksiat kepadaku, enggak ada masalah. Ya kata mereka, karena Allah melakukan tanpa tujuan. Ini disampaikan oleh Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, ya. Salah akidahnya orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan seandainya kalau Allah mengazab orang yang taat kepada Allah, maka Allah tidak mengapa, itu adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kalau Allah masukkan surga orang yang bermaksiat kepada Allah juga adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah ini Asy'ariyah diselisih oleh Maturidiyah. Tapi ini masalah pelik, suatu saat mungkin kita akan bahas. Tapi intinya kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan hikmah, ada tujuan dan banyak ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini diantaranya litunzira qauman ma, kami turunkan Al-Quran agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum, sehingga perbuatan Allah pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Dan itulah kesempurnaan. Beda dengan kalau orang gila atau orang linglung melakukan sesuatu tanpa tujuan, ya. Dan adapun akidah bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, ini murni akidahnya Aristoteles, ya. Dan saya punya nukilan-nukilannya, kemudian diikuti oleh
Ibn Sina, kemudian diikuti oleh Ar-Razi, Al-Juwaini dan yang lainnya. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Qauman, sebuah kaum, agar kau beri peringatan kepada sebuah kaum, ma unzira aba'uhum, yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan. Di sini khilaf ulama tentang hakikat ma. Hakikat ma, huruf ma. Ini maksudnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ma di sini apa? Huruf ma di sini. Ya, ma di sini apakah? Ada 3 pendapat di kalangan. Ini khilaf dari kalangan para salaf. Kilingan ada Qatadah, ada Ikrimah, ada 3 pendapat ya. Pertama, ya, ma di sini adalah ma an-nafiyah. Ini pendapat Qatadah. Ma an-nafiyah. Penafian. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya di sini ma adalah ma al-mausulah. Maknanya adalah allazi. Kemudian ketiga namanya ma al-masdariyah. Ini adalah khilaf tadad ya, khilaf tadad, khilaf yang kontradiktif di kalangan para salaf tentang makna ayat. Ini ada yang mengatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Kalau manafiyah artinya agar kau beri peringatan kepada seperti ini. Beri peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan. Adapun kalau ma al-mausulah yaitu litunzira qauman alladzi unzira aba'uhum, yang bapak mereka yaitu kaum yang bapak-bapak mereka telah diberi peringatan. Telah diberi peringatan. Kalau ma'al masdariyah litunzira qauman inzaruhum aba'ahum. Inzaruhum aba'ahum, yaitu takdirnya qauman inzarahum aba'ahum. Inzarahum aba'ahum, yaitu kau beri peringatan kepada kaum kepada suatu kaum dengan peringatan yang telah disampaikan kepada bapak mereka. Yang paling bagus membahas tentang ini, para ulama membahas ya, ada Ibn Atiyah dalam Al-Mahrul Wajiz, Abu Hayyan dalam Al-Bahar Muhit. Yang paling bagus yang bahas adalah menurut saya adalah Al-Alusi ketika membahas tentang khilaf masalah ini. Lalu di sini adalah khilaf tadad, bukan tanawu. Di sini kaum, agar kau beri peringatan kaum yang bapak mereka belum diberi peringatan. Kalau 2 pendapat ini, bapak mereka telah diberi peringatan, makanya kau juga diberi peringatan. Sehingga mereka mengatakan bapak-bapak mereka di sini adalah bapak dekat, al-adnaun, yaitu bapak-bapak dekat. Yang dekat. Bukan nenek moyang ya. Kalau nenek moyang mereka ada Nabi Ismail. Nabi Ismail memberi dakwah dulu. Jadi bapak ini bukan al-abadun tapi al-adnaun. Al-adnaun ya. Bapak al-aba al-adnaun. Bukan al-abadun ya. Sehingga bapak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, belum ada rasul yang datang kepada mereka. Belum ada rasul yang datang kepada mereka. Tetapi ini sudah dibahas oleh para ulama. Apakah berarti bapak-bapak mereka sama sekali tidak ada peringatan? Para ulama menjelaskan maksudnya tidak ada rasul ya, karena ada masa fatrah tidak rasul. Tapi kalau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ada ya. Yang dijelaskan oleh Al-Alusi, buktinya ada Al-Qus bin Sa'idah, ada Zaid bin Nufail bin Amr bin Nufail, yang mereka ada Al-Ahnaf, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, mereka memberi peringatan. Tapi maksudnya sebelum Nabi SAW diutus, bapak mereka tidak datang Rasul kepada mereka. Sehingga agar kau beri peringatan kepada suatu kaum yang bapak mereka belum pernah didatangi oleh seorang Rasul.
yang belum pernah datang oleh seorang. Adapun peringatan ada. Peringatan tapi yang menyampaikan bukan Rasulullah SAW tapi sisa-sisa agama Ibrahim seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Qus bin Sa'idah dan Al-Ahnaf yang lainnya yang mereka bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyampaikan al-haq meskipun sebelum Nabi SAW lahir. Tetapi Rasul belum datang ketika itu ya. Ya, makanya dan ini pendapat dari Al-Alusi, pendapat dari Ibnu Atiyah dalam Muharrarul Wajiz, dia mengatakan maksudnya karena belum datang peringatan yang secara langsung, kata Al-Indhar Al-Mubashir, kata Ibnu Atiyah ya, karena memang sebelum Nabi tidak ada Nabi yang langsung memberi peringatan, ada sisa-sisa ajaran Ibrahim, ada yang dengar, ada yang enggak dengar ya. Nah, tapi yang benar-benar peringatan seperti Nabi SAW belum ada, terputus wahyu terputus kenabian antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun tafsiran kedua, ma di sini ma'alladzi kaum yang mereka telah diberi peringatan ya. Jibril telah beri peringatan itu bapak mereka al-abadun. Ini maksudnya al-abadun. Bapak-bapak jauh. Kakek-kakek maksudnya. Ya, di zaman Nabi Ismail misalnya. Di zaman Nabi Ismail alaihissalam sudah ada nenek moyang mereka Nabi Ismail alaihissalam. Jadi nenek moyang mereka dulu pernah diberi peringatan. Nabi hanya memperbaharui, makanya disebut yujaddidu dina abihi. Nabi SAW hanya memperbaharui agama Ibrahim, nenek moyangnya. Karena nenek moyang Nabi dulu juga pernah, zaman dulu sudah ada Nabi yang pernah memberi peringatan. Ditanya Ibrahim alaihissalam, ditanya Ismail alaihissalam. Ada pendapat yang ketiga, ma'al masdariyah litundhira qauman, yaitu indharahum aba'ahum ya. Beri peringatan kepada suatu kaum dengan peringatan yang telah disampaikan kepada bapak-bapak mereka, maksudnya peringatan terhadap kesyirikan. Terhadap kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fahum ghafilun, yaitu sesuai dengan masing-masing tafsir ya. Tafsir juga mereka lalai ya, karena mereka sudah lama tidak ada nabi yang beri peringatan sehingga hati mereka lalai. Jadi perlu dengan rahmat Allah, Allah mengutus seorang rasul untuk membuat hati mereka sadar. Karena kalau hati sudah lalai, ini seperti hati yang mati ya, hati yang mati. Percuma kalau sudah lalai, percuma ada peringatan, dia tidak lalai. Namanya lalai apa? Ghaflah. Ghaflah itu lalai, tidak sadar depan dia ada peringatan. Diberi peringatan, diberi motivasi, dia tidak hidup, hati sudah mati, mau diapain? Ya, maka perlu ada seorang nabi yang diutus ya untuk memberi peringatan. Atau seperti bapak-bapak mereka dulu sudah beri peringatan ya, tetapi tidak mau dengar. Bapak mereka dulu telah beri peringatan tapi bapak-bapak mereka dulu lalai. Maka jangan sampai mereka seperti bapak-bapak mereka. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk beri peringatan kepada mereka agar mereka tidak seperti bapak-bapak mereka. Saya kembali pada ayat ini ya. Kalau kita mengatakan manafiyah kepada kaum yang mereka belum diberi peringatan, maksudnya bapak yang dekat. Karena peringatan tidak pernah terputus kata para ulama, kata Abu Hayyan Al-Andalusi, kemudian kata Al-Alusi, kemudian juga kata Ibnu Atiyah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Fatir ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah setiap kaum kecuali ada pemberi peringatan. Yang pemberi peringatan tersebut kadang rasul, kadang wakilnya para rasul ya. Tapi setiap umat pasti ada yang beri peringatan ya. Jadi fatrah itu ada, masa fatrah antara rasul dan rasulumnya, tetapi pemberi peringatan selalu ada. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Pasti ada pemberi peringatan, entah rasul atau orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul. Allah alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah pasti berlaku yaitu ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka dan mereka tidak beriman. Ya, ini sudah Allah
tetapkan di Lauhil Mahfuz bahwasanya kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan orang adalah mengikuti iblis al-la'in yang terlaknat. Kebanyakan orang mengikuti hawa nafsu mereka ya. Kita enggak usah jauh sekarang aja, kita lihat di zaman sekarang ini. Kita tidak bicara tentang apa namanya? Bapak-bapaknya Nabi Muhammad SAW, apa namanya? Nenek moyang mereka, orang-orang Quraisy ya. Kita bicara tentang zaman sekarang saja, kebanyakan orang kafir ya. Orang Islam berapa miliar sih dibandingkan dengan jumlah manusia di atas muka bumi ini yang menyembah berhala, yang menyembah manusia, yang menyembah matahari, yang menyembah arwah, ya, menyembah batu, yang menyembah hewan, ya. Lebih banyak daripada yang bertauhid. Yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Islam pun masih ada juga yang masih percaya kepada syirik-syirik, ya. Jadi intinya benar, laqad haqqal qawlu, ya, sungguh telah berlaku ya keputusan Allah Subhanahu wa taala ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, ya. Ya, sehingga mereka tidak, meskipun diberi peringatan, diutus rasul, mereka tidak beriman kebanyakan mereka. Ya. Allah tahu mana yang berhak untuk beriman dan mana yang tidak berhak beriman, ya. Sehingga mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan beriman meskipun sudah diutus rasul. Dan Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan pada leher-leher mereka, ya, pada leher-leher mereka aglalan, belenggu, ya, belenggu. Fahiya ilal adqani, maka belenggu tersebut terkumpulkan pada leher, pada zakan, apa terjemahannya? Dagu di sini. Iya, dagu benar. Terkumpulkan pada dagu mereka. Fahum muqmahun, maka kepala-kepala mereka terangkat. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa mereka tidak mau beriman. Allah menyebutkan mereka dengan bagaimana hati mereka seperti kondisi dengan misal yang hissi, ya, suatu perumpamaan yang nyata. Padahal Allah sedang berbicara tentang hati mereka. Kata Allah, kami jadikan, kami jelas maksudnya adalah Allah, ya. Ini biasa dalam bahasa Arab, bahasa kita juga untuk pengagungan, ya, untuk ta'zim, pengagungan, sehingga memakai kata ganti jamak, plural, ya. Kami, padahal Allah esa. Fi a'naqihim, kami jadikan dari leher mereka aglalan, belenggu. Belenggu, aglal, jamak dari ghul. Ghullun. Ghullun adalah belenggu yang diletakkan di leher. Dan para ahli tafsir mengatakan tidaklah disebut ghul, tidak disebut dengan al-ghul kecuali menggabungkan antara leher dan tangan. Kalau belenggu yang hanya di leher saja atau belenggu yang di tangan saja, dalam bahasa Arab tidak disebut dengan ghul, tidak disebut dengan aglal. Kapan dikatakan aglal? Jika tangan seperti ini, atau satu atau dua-duanya diletakkan terus dikasih ikatan di leher belenggu besi, itu baru disebut dengan ghul dalam bahasa Arab, ya. Allah gambarkan bagaimana kondisi mereka. Fahiya ilal adqan, maka belenggu-belenggu tersebut. Hiya di sini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Hiya di sini ada yang mengatakan belenggu, ada yang mengatakan tangan. Tapi Allah alam bisawab, tangan tidak disebutkan dalam ayat ini, ya.
Sehingga lebih cocok maksudnya adalah belenggu. Maka belenggu-belenggu tersebut ilal adqan, ini dzaqan. Ini pertemuan antara dua rahang namanya dzaqan. Jadi kedua tangan mereka diletakkan begini. Jadi dipaksa letakkan, diikat dengan besi. Kalau bayangkan besi masuk sini berarti kan kepala pasti terangkat. Itu maksudnya mereka dikatakan fahum muqmahun. Muqmahun maksudnya kepala mereka terangkat begini. Jadi tidak begini. Kalau gini sulit untuk mengikat dengan leher. Ketika harus diikat tangan dengan leher, maka mau tidak mau supaya kena kepala terangkat. Begini. Jadi fahum muqmahun dengan rafi'ina ru'usahum atau marfu'una ru'usuhum, yaitu kepala mereka terangkat. Allah menggambarkan bagaimana mereka tidak mau melihat kebenaran. Karena sudah enggak bisa gerak, hati mereka sudah mati, ghafilun, hati mereka sudah mati, tangan enggak bisa gerak. Pandangan ke atas. Padahal kebenaran di depan, dia enggak mau lihat begini, enggak mau lihat begitu. Lihat ke atas karena seakan-akan hati mereka sudah mati. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di depan mereka ada sad. Sad itu tertutup ya. Dinding ya, ada penghalang. Kami jadikan di hadapan mereka dinding atau nutup sad ya, dinding ya, dinding. Kemudian wa min khalfihim saddan, di belakang mereka juga dinding. Fa aghshaynahum, kami tutup mereka, mata mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ini sekali lagi saya bilang, ini perumpamaan tentang hati mereka, tapi Allah permisalkan dengan sesuatu yang hissi, sesuatu yang biar kita gambarkan orang ini seperti apa kalau begini ya. Berarti kan inna ja'alna fi anaqihim aglalan, kami jadikan benggul-benggul. Di sini tanwin untuk ta'zim ya. Ini bukan sembarang belenggu. Di ta'zim, tanwin untuk ta'zim. Tanwin untuk tafkhim, yaitu belenggu yang dahsyat. Ya, yang keras, yang tidak bisa terlepas, ya, buat mereka tidak bisa berkutik. Apalagi Allah menggunakan kata kami yang menunjukkan untuk perkara ini bukan perkara yang ringan. Benar-benar belenggu tersebut mengikat mereka. Ya. Selain itu, selain dibelenggu, waja'alna, baik kami jadikan di depan mereka ada dinding. Jadi mereka udah begini, dinding ketutup lagi nggak bisa lihat. Di belakang mereka juga ada dinding. Bagaimana bisa melihat? Fa'aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Ini kesimpulannya. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat kebenaran sama sekali. Kebenaran sama sekali. Ini kondisi, bayangkan kondisi orang seperti ini. Coba kita bayangkan, ada orang dibelenggu begini, melihat ke atas, depannya dinding, padahal kebenaran depan. Kalaupun dia bisa ke depan, ada dinding depan. Apalagi kepalanya ke atas, gimana mau lihat? Dia nggak bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Kenapa? Dibelenggu. Tangannya nggak bisa bergerak. Pasrah. Di belakang juga, artinya dia tertutup dari segala arah. Kebenaran tidak akan sampai kepada dia. Ini gambaran apa? Intinya, ini gambaran tentang hati mereka yang hum ghafilun. Ya. Ini semua adalah perumpamaan tentang hati mereka yang ghafil, yang ghaflah. Ya. Ghafilun. Benar-benar percuma. Artinya percuma dikasih peringatan, mereka tidak akan mendengar peringatan tersebut. Itu maksudnya. Ya, kalau beri gambaran kepada mereka. Adapun riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh orang-orang musyrikin di luar, siap membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi keluar
Nabi baca firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasir di atas kepala mereka. Ini ma'ruf dalam buku-buku sirah ya. Tapi kalau kita bicara sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif ya. Karena kalau kita baca juga tentang surat Yasin ini, Allah tidak sedang berbicara tentang kejadian tersebut, apalagi surat Yasin adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Sementara itu peristiwa ketika Nabi akan berhijrah. Sementara surat Yasin turun sebelumnya. Sehingga wallahu a'lam bishawab hadis tersebut dhaif, dan yang Allah sedang bicarakan bukan tentang suatu yang nyata, tapi ini sekedar penggambaran bagi orang yang hatinya ghaflah, orang hatinya ghafil itu seperti itu. Susah mau dikasih tahu percuma, tangannya terbelenggu, tidak bisa bergerak, tidak ada gerakan, tidak ada respon sama sekali, wajah lihat ke atas, padahal kebenaran di depan. Belum lagi kalau melihat depan ada dinding di depannya, balik ke belakang ada dinding di belakangnya, dia nggak bisa berkutik, dari segala arah dia tertutup, terkunci, sehingga apa yang disampaikan tidak akan sampai kepada mereka. Percuma, ya. Makanya setelah itu Allah berfirman, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. Kau beri peringatan kepada mereka atau tidak? Am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Bagaimana bisa beriman sementara hati mereka sudah terkunci seperti itu? Mereka sudah tidak bisa melihat, terbelenggu, dan di seluruh kelilingnya tutupi dengan dinding, enggak bisa melihat kebenaran. Ya, sama saja. Dan ini kata para ulama adalah tasliyah kepada Nabi SAW, hiburan, pelipur lara bagi Nabi SAW. Nabi sudah dakwah mereka dengan semangat. Nabi manusia ya. Ya, apa namanya? La tahzan alaihim, kata Allah, jangan kau bersedih atas mereka. Nabi bersedih bukan karena Nabi, tapi karena mereka. Kata Allah, wala tahzan alaihim, jangan kau bersedih atas mereka. Artinya Abu Jahal dan teman-temannya semua itu orang Quraisy. Dari mana pun punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Meskipun mereka dari Bani Makhzum, Nabi dari Bani Hashim, tapi mereka terkumpul pada kabilah besar namanya Quraisy. Yang mereka adalah penguasa kota Mekah. Bani Makhzum sama Bani Hashim. Ya. Ketika orang-orang Quraisy tidak beriman, maka Nabi bersedih. Tapi Allah mengatakan la tahzan alaihim, jangan bersedih atas mereka. Ya, mereka memang tidak bakalan beriman. Maka Allah gambarkan bagaimana kondisi hati mereka yang seperti itu. Seperti orang terbelenggu lihat ke atas, depan dinding, belakang dinding, kanan dinding, kiri dinding. Percuma mengharapkan mereka beriman. Sehingga Nabi ketika berdakwah mereka tidak beriman, ya sudah. Allah sudah kasih tahu, ya sabar saja. Ya, sabar saja. Sawa'un 'alaihim anzartam am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Timbul pertanyaan. Allah menyatakan kepada Nabi, sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Pertanyaannya, apakah Nabi tetap beri peringatan? Ataukah Nabi berhenti setelah tahu mereka tidak bakalan beriman? Jawabannya Allah alam bisawab, Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap beri peringatan meskipun mereka tidak bakalan beriman. Untuk apa? Untuk menegakkan hujjah. Oleh karena khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita berdakwah kita tahu tidak akan diterima, apakah kita terus berdakwah atau tidak? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Mereka khilaf tentang ayat tersebut. Kata Allah, berilah peringatan kalau bermanfaat. Seakan-akan mafhum mukhalafahnya dalam surat Al-A'la, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan, ingatkanlah kalau bermanfaat peringatan tersebut. Seakan-akan mafhum mukhalafahnya kalau tidak bermanfaat ya enggak usah. Ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap disampaikan. Ya, untuk menegakkan hujjah kepada mereka dan tetap bermanfaat untuk memberi peringatan kepada diri sendiri. Kalaupun mereka tidak mau mendengar, ada umat yang lain yang mungkin mendengar. Ada kaum yang lain mungkin mendengar ya. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzim 'adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya, seperti dalam kisah Ashabul Qaryah, orang-orang yang tinggal di pinggir pantai ya, yang tinggal orang-orang Yahudi yang mereka melakukan pelanggaran, Ashabus Sabt ya. Ya'duna fis sabti ta'tihim haytanuhum, yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf. Ketika mereka melakukan pelanggaran ya, kemudian buat hilah sehingga akhirnya mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, pada Allah larang. Akhirnya setelah itu ada 3 kelompok yang terjadi. Kelompok pertama, kelompok yang beri peringatan. Kelompok kedua, kelompok yang melanggar. Kelompok ketiga, dia tidak beri peringatan. Allah sebutkan 3 kelompok. Kelompok ketiga, jadi kelompok pertama yang beri peringatan. Kelompok kedua, yang melanggar, yang diberi peringatan. Kelompok ketiga yang diam aja nonton, tidak beri peringatan.
Ketika kelompok pertama beri peringatan, kelompok yang ketiga bertanya, "Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzim adzaban syadida?" Kenapa kalian beri wejangan kepada mereka? Percuma, Allah akan adab mereka. Apa jawaban kelompok pertama? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Sebagai uzur di hadapan Rabb kalian. Artinya ya sudah, kita menegakkan hujjah. Punya uzur kenapa kita tidak bernahi mungkar, ya. Allah alam bisawab pendapat yang mengatakan meskipun tidak ada manfaatnya kita sampaikan meskipun mereka tidak beriman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Allah mengatakan fatawalla anhum fama anta bimalum, berpalinglah engkau dari mereka. Tapi Nabi tak peringatan, artinya ya sudahlah mereka meskipun tidak mau beriman tetap Nabi kasih tahu sebagai penegakan hujjah. Dan ini yang kita kalau baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus berdakwah sampai Nabi terusir dari kota Mekah. Dakwah tidak pernah putus. Meskipun Allah telah kabarkan bahwasanya mereka orang Quraisy ini tidak bakalan beriman, tapi Nabi terus berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya ketika Allah mengatakan sawaun alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja kau beri peringatan atau tidak mereka tidak bakalan beriman. Bukan berarti Allah menyuruh Nabi tidak beri peringatan, tidak. Tapi lanjutkan, tapi perlu kau ingat kalau tidak berhasil sabar. Karena mereka sudah ditetapkan demikian tidak akan beriman. Jadi ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus menyampaikan meskipun mereka tidak beriman. Allah berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Innama tunzir, sesungguhnya peringatan yang bermanfaat. Innama tunzir, ini maksudnya peringatan yang bermanfaat. Hanyalah peringatan bermanfaat itu man ittaba'a dzikra, yang mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut dengan dzikr, ya. Karena dia memberi menyebutkan peringatan, menyebut kisah-kisah umat terdahulu, yang menyebut tentang hari akhirat, menyebutkan tentang umat-umat yang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebut tentang bagaimana kesudahan orang-orang baik penghuni neraka maupun penghuni surga, dan banyak zikir dalam Al-Qur'an banyak sekali. Zikir tentang kisah-kisah para nabi, ya. Ujangan-ujangan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Hanya saja peringatan tersebut bermanfaat bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan mengikuti dan takut kepada Allah dalam kondisi gaib, tidak terlihat. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah peringatan, beri kabar gembira kepadanya, ya, bimaghfiratin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ajrin karim dengan ganjaran yang mulia, ya. Perhatikan di sini. Allah mengatakan innama tunziru wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah engkau beri peringatan, itu hanyalah engkau memberi peringatan yang bermanfaat. Didengar maksudnya oleh siapa? Man ittaba'a dzikra, yang ikut Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman ketika tidak terlihat. Bil ghaib, ya, bil ghaib. Tidak terlihat di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran tidak terlihat. Maksudnya ada khilaf. Tapi ini khilaf tanawu, ya. Khilaf maksudnya bil ghaib, maksudnya takut kepada Allah meski Allah tidak kelihatan. Sehingga bil ghaib adalah sifat atau hal bagi maf'ul, ya, bagi Ar-Rahman. Hal, jadi Allah yang tidak kelihatan. Dia tetap takut kepada Allah meskipun Allah tidak kelihatan. Ada yang mengatakan takut kepada Allah, ya, takut kepada siksa Allah.
meski siksaannya tidak kelihatan. Ada yang mengatakan bil ghaib maksudnya hal dari fa'il. Bil ghaib takut takut kepada Allah meski dia sendirian. Tidak ada yang lihat. Ini berarti bil ghaib hal dari al-fa'il. Hal dari fa'il. Tiga-tiganya benar bahwasanya orang dituntut takut kepada Allah meskipun Allah tidak terlihat, takut kepada siksa Allah meskipun dia belum pernah lihat, dan penting juga dia takut kepada Allah meskipun dia bersendirian, ya, bersendirian. Dan Allah mendatangkan nama Ar-Rahman wa khasyiyar Rahman. Ar-Rahman itu yang maha penyayang, yang maha penyayang bahwasanya meskipun kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lain karena itu demi rahmat bagimu, demi kebaikan bagimu. Ketakutanmu itu mendatangkan rahmat, ya, kepadamu. Semakin engkau takut, semakin rahmat datang kepadamu, ya. Di sini kata Ar-Rahman, takut kepada Ar-Rahman. Kata para ulama, semakin kau takut kepada Allah tatkala sendirian, semakin rahmat Allah turun kepadamu. Ya. Kemudian apa? Fabashirhu bimaghfiratin. Kau akan dapat ampunan. Kalau takut kepada Allah tatkala bersendirian, dan ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Betapa banyak orang ketika di hadapan orang lain di hadapan banyak orang mereka kelihatan takut, tapi ketika bersendirian rasa takut itu hilang. Yang kita butuhkan ini, takut kepada Allah ketika sedang bersendirian. Dan subhanallah ayat tentang ini banyak, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'adu likulli awabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Bahwasanya didekatkan surga tidak jauh, ya. Untuk siapa surga tersebut? Di antaranya kata Allah man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu untuk orang yang takut kepada Allah meskipun dia bersendirian, tidak ada yang lihat, ya, tidak ada yang lihat. Ya. Seperti tadi juga man khasyiyar rahmana bil ghaib, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam ayat yang lain, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Jadi semakin orang takut kepada Allah, ya, banyak faedah. Sini kita kumpulkan sini, ya, faedah. Ya. Perhatikan, semakin kau takut kepada Allah tatkala sendirian, maka semakin apa di antaranya rahmat Allah turun padamu. Makanya disebut dengan wa khasyiyar rahman. Allah menggunakan kalimat Ar-Rahman. Allah tidak mengatakan wa khasyiyal aziz, wa khasyiyal jabbar, tapi Allah mengatakan wa khasyiyar rahman. Berarti rahmat Allah semakin kau takut sendiri, rahmat Allah semakin banyak. Orang kalau semakin takut, Allah dapat rahmat banyak, dapat kebahagiaan, ketentraman. Dan yakinlah hal tersebut. Maka latih diri kita untuk takut kepada Allah tatkala sendirian, meskipun tidak ada yang lihat. Kemudian di antaranya dapat apa? Maghfirah. Ampunan. Maghfirah itu apa? Ampunan, tertutupnya aib di dunia dan di akhirat, kemudian tidak terkena dampak dosa. Tidak terkena dampak dosa. Kemudian di antaranya ajrun karim. Allah mengatakan ajrun karim. Karim ganjaran yang mulia. Karim itu nafis, yang bagus. Sebenarnya hajarun karim, batu yang
yang baik, bukan sembarang upah, bukan sembarang ganjaran. Yang Allah kasih ganjaran yang baik, yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan wa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau kalian mengambil zakat, hati-hati jangan mengambil onta yang paling bagus, kambing yang paling bagus. Disebut dengan karim, itu terbaik, yang baik. Jadi ganjarannya bukan ganjaran sembarang, tapi ganjaran yang terbaik. Dalam ayat yang lain juga kata Allah Subhanahu wa taala, ajrun kabir. Ganjaran yang besar. Dan satu lagi faedah, bahwasanya kalau kita takut kepada Allah tatkala bersendirian, kita mudah mengambil faedah dari Al-Qur'an, mudah menerima peringatan. Ini yang penting sekali. Kenapa hati kita terkadang sulit dikasih peringatan, dibacakan Al-Quran, kita tidak terenyuh, ya. Karena kita mungkin tidak melakukan hal ini. Karena di sini Allah mengatakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Sungguhnya kau hanya beri peringatan yang bermanfaat bagi siapa yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Ar-Rahman ketika dia bersendirian. Ketika dia bersendirian, dia mudah menerima peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman semisal ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan engkau. Ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, terutama kalau sendirian, maka Allah akan mengajarkan. Bertakwa sungguhnya tatkala bersendirian. Kalau takwa di depan banyak orang semua bisa. Tapi kalau bersendirian bertakwa itu yang hebat. Maka kalau orang bertakwa, Allah akan ajarkan ilmu kepadanya. Demikian juga surat Al-Furqan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian furqan, pembedaan antara hak dan batil. Jadi ini fungsi kalau seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika bersendirian, maka dia akan mendapatkan banyak faedah. Maka nasihat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Roja, ingat ketika kita bersendirian depan kita ingin melampiaskan syahwat kita, ingin melihat apa yang kita inginkan, atau kita terluput dari ganjaran yang begitu banyak ini. Sayang ya. Kita ingatkan diri kita, ini ganjaran sangat banyak ya. Ada ajrun karim, ada ajrun kabir, ada maghfirah, ditutup aib. Terus dampak dosa tidak terkena ya. Dampak dosa banyak bisa mengenai kita, ekonomi kita, anak kita. Kemudian dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tadi ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa motivasi kita untuk takut kepada Allah meskipun tatkala sedang bersendirian ya. Demikian saja kajian kita para pemirsa Roja. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.